Sebab di dalam amaliyah yang terjadi pada manusia itu ada dua kategori. Kategori yang pertama mingkol bin zahidin, atau dilandasi dengan ikhlas. Kata yang kedua, kategori yang kedua, hati manusia itu dilandasi dengan tendensi atau sebab karena pahala atau ingin dimasukkan surga. Urusan dunia di mata manusia jangan kau tinggalkan, tapi lebih penting kau utamakan urusan hatimu terhadap Allah, Ngaten lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Amaliyah walaupun di mata manusia kelihatan sedikit, berhubung amaliyah itu disertai ikhlas, maka di mata Allah itu lebih besar dari amaliyah yang paling besar dari pandangan manusia, tetapi tidak didasari ikhlas. Amaliyah walaupun pandangan manusia itu kecil atau sedikit, di mata Allah akan berbobot dan lebih berat dari amaliyah yang paling besar dari pandangan manusia. Sebab apa? Sebab amaliyah yang kecil itu dilandasi dengan hati yang ikhlas, sedangkan amaliyah yang besar tadi dilandasi dengan hati karena ingin dimasukkan Allah surga. Udah, ini akan kita bahas di dalam makalah 133 dari kitab Khitam terkait masalah amaliyah tersebut. Sebab di dalam amaliyah yang terjadi pada manusia itu ada dua kategori. Kategori yang pertama mingkol bin zahidin, atau dilandasi dengan ikhlas. Kata yang kedua, kategori yang kedua, hati manusia itu dilandasi dengan tendensi atau sebab karena pahala atau ingin dimasukkan surga. Yang lebih parah lagi, amaliyah itu dilandasi supaya diwahkan orang lain. Lebih parah, coro borok ngono ya. Di samping membekak banyak tikusnya, juga baunya basin. Banyak ulatnya nih lho Pak, Bu, ulatnya. Ada catu, terus catu itu ada ulat kecil-kecil gitu. Baunya ya badek
atau basin. Itu lebih parah. Yes, kita lihat hati yang parah, paling parah itu hati yang ketika beramal itu hati karena ingin dipuja masyarakat. Umpama jenengan jadi kepala desa, terus menerbitkan perdes. Isini perdes itu gini, semua pelayanan gratis, tanda tangani lurah koyok gak ono ajine, gratis. Masyarakat mesti jempol. Lah ngoten nggih? Cocok. Ngurus-ngurus surat apapun gratis. Waktunya juga selalu tepat. Jam 8 kantor dibuka, mesti ada petugasnya. Lurai gulu teko 7:30. Oh, jos nggih? Jos. Diam-diam dalam hati lurah atau kepala desa, eling-eling supaya masyarakat itu nganggep awak dewi bagus. Ini seperti halnya borok. Tahu borok ya? Catu. Yang catu itu banyak ulatnya, baunya juga basin. Sampean ngen-ngen. Jangan ditarik kesimpulan berarti gak usah gitu-gitu aja. Biar masyarakat tidak muja. Apa? Lurai ketok rondo bojone gak ono ngene, wis mati, wis langsung disantuni. Bukan rondo umur 50 Pak. Umur 20, 25, 30. Kemana Pak Lurah? Nih kalau sakno ono yatime. Tapi diam-diam di dalam hati ingin menggait. Wis ben dilokno welek. Iku jenenge lurah abilowo. Lurah jenenge lurah niku alune belarah. Pantes bojone akeh. Imet di mata masyarakat jelas jelek. Apa harus gitu? Ya ndak gitu Pak. Tergantung jenengan arah alurnya kemana. Kalau Anda dipuja tapi Anda tidak merasa puja disebabkan karena pelayanan Anda bagus, mengapa tidak boleh? Inilah yang dimaksud wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan dunia di mata manusia jangan kau tinggalkan, tapi lebih penting kau utamakan urusan hatimu terhadap Allah. Ngaten lho Pak. Pun jadi dua kategori hati manusia. Pertama hati yang condong pada Allah. Yang kedua hati condong pada selain Allah. Lah pertanyaannya, di antara dua amaliyah itu mana yang Allah terima? Amaliyah semuanya Pak, sholat, zakat, puasa, haji. Jawabannya di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ternyata amaliyah apapun yang akan diterima oleh Allah adalah amaliyah yang disertai hati ikhlas. Hati yang ikhlas adalah hati yang tidak mengharapkan apapun. Hati yang tidak mengharapkan apapun adalah hati yang sudah tidak merasa kalau dirinya yang melakukan. Pun monggo dibuka makalah 133. La tatluk, ojo arep-arep sira, ojo nyuprih sira, janganlah kau mengharap iwadon ing balesan
atau upah ala amalin ing atase amal. Mengapa kita tidak boleh mengharap balasan dari satu amal? Contoh, dulur-dulur monggo jamaah, sebab jamaah iku ganjarane 17 kambrautuk, Pak. Apalagi yang jauh ditambahi Allah, satu langkahnya itu 10 kebaikan. Pojok sing kono sing omah iki mumet, Pak, rawono masjidnya padahal ada di sini, mau met. Namanya mencari pahala, mau met. Yun sewu, itu potret kita dulu ya guys. Sampai pun ngelokno sing saiki yayane ae wis paham. Dulu Pak mau met sampean nggih. Yun sewu, Jumatan kalau datang awal berarti oleh unta sampean. Lho niki kitab lho Pak, makalah. Kalau nanti datangnya itu rodok tengah, ayam dapat ayam. Sing biasa teko berkomat bejudul kodes kula mir ya, oleh ndok. Terus bantah-bantahan antara sing dapat ndok dengan telur dengan dapat unta. Ya nak unta antep, ndok itu ya apa? Terus yang katanya dapat ndok, ya nak ndok langsung diuntal. Lah nanti oleh unta, lah nek nelek sapa sing nimpal? Wis bawe ngoten. Dulu Pak ya, dulu. Sekarang kita sudah kasih Allah hidayah, petunjuk, akhirnya tutupi hati buka, akhirnya ajaran Rasulullah di jalur dinul tauhid, dinul haq ini masuk. Sedikit demi sedikit Allah pahamkan. Yes. Akhirnya di dalam hati Anda tertanamlah ingin rasanya rindu pada Allah untuk berjumpa. Niku prosesnya bon. Seterusnya akhirnya jenengan mengamalkan amal yang tidak ada rasa dari Anda, tetapi amal yang muncul rasa dari hidup dalam diri Anda. La tatlub iwadon ala amalin, janganlah kau mengharap sesuatu dalam sebuah amal itu pada Allah. Apa sebab? Sebab lasta ora ono sira iku lahu keduwe ngono iku fa'ilan. Apa lasta kang ora ono sira lahu keduwe apa kuwi iku fa'ilan amal. Lasta kang ora ono sapa sira lahu kedue amal iku fa'ilan kang nglakoni. Fa'ilan iku pelaku. Mengapa? Sebab kita tidak boleh mengharap satu amal, karena sejatine sing agawe bukan kamu. Lasta lahu fa'ilan. Terus pertanyaan, siapa sing agawe? Ada dua ayat seakan-akan kontradiksi tapi tidak. Pertama, di dalam surah An-Nahl ayat 32, alladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamu alaikum. Orang-orang yang waktu di dunia ini Pak ya, di dunia ini dia beramalnya dengan ikhlas, iku malaikat ngomong salamun alaikum, utawi keselamatan iku alaikum ngenani ing atasi kamu semuanya. Oleh sebab itu udkhulu al jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu di dalam surga
Sebab apa? Bima kelawan opo kuntum kang do ono sira kabeh iku tak malun. Nek melihat ayat ini seakan-akan jenengan sing lakoni. Lah ngoten enggak? Masuklah kau ke surga, ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan di dunia. Berarti seakan-akan kita yang melakukan. Bon. Ini dilihat dari kacamata syariat memang betul. Nah terus bagaimana ayat berikutnya, surat berikutnya di dalam surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, utawi Allah iku khalaqakum ndadekake sapa Allah kum ing sira kabeh wa ma lan apa ta'maluna kang doa gawe sira kabeh. Dan Allah yang menciptakanmu dan semua apa gerak dalam dirimu sumbernya dari Allah. Iso mboten kontradiksi antara surat As-Saffat 96 dengan surat An-Nahl 32. Anda harus belajar tentang ikhlas, Anda harus belajar mengerti tentang ilmu hakikat. Wis dalam surat An-Nahl mandang dugi syariat gak salah jenengan dimasukkan surga sebab perilaku jenengan waktu di dunia. Terus tak tanya, Anda bisa melakukan apakah karena Anda sendiri? Apakah di dalam diri Anda tidak Allah, tidak ada Allah? Coba lakukanlah sesuatu dari dirimu sendiri tanpa adanya Allah di dalam dirimu. Pertanyaannya, bisa enggak? Sebab sifatnya manusia itu laksana niki korean ambek rokok. Kalau tidak ada yang menggerakkan sepanjang masa, rokok iki gak isok metu mawoni. Korean yo gak akan bisa metu keluar apinya. Ayo sampak meneh sampak jarene kene ya. Di sini mesti nggih jegideg. Apa bahasa Indonesia jegideg? Diam. Oleh karena ada pihak berikutnya, saya katakanlah baru bisa menyala kedua-duanya, bermanfaat. Allah juga begitu. Semua manusia siapapun antara sing ngutangi dengan yang diutangi, nyun sewu, jikalau Allah tidak menggerakkan keduanya, nggak iso sampean dapat utangan. Wis tah jememet kaya apa? Ora dapat. Sing sakit tidak akan pernah dapat obatnya untuk sembuh jikalau tidak Allah gerakkan yang namanya obat. Berarti surat An-Nahl tinggal kita memandang dari mana. Kalau memandang dari syariat, ya akhirnya yang melakukan itu adalah manusia. Tapi kalau kita memandang dari kacamata hakikat, beda lagi. Ya Allah sumber sang penggerak itu. Terus di dalam ayat dalam surah As-Saffat tadi 96 wis gak adik mandang makhluk. Inilah makrifat ayat ini. Allahu tawi Gusti Allah iku khalaqakum wa ma ta'malun. Hatimu harus duduk di sini. Makrifat yang paling rendah pada Allah adalah hati yang sudah merasa bahwasanya apa yang timbul dan muncul pada diri Anda itu yang menggerakkan adalah Allah. Ini paling rendah, makrifat yang paling rendah. Anda tidak merasa bisa gerak sendiri, tapi gerak Anda sebab digerakkan hidup dalam diri Anda. Itulah wujuduhu, wujudnya Allah. Ini teruskan sampai kapan? Nantilah dalam hatimu muncul satu kerinduan ingin jumpa pada Allah. Dalam hatimu akan ditanamkan Allah yang disebut sebagai al-fu'ad. Apa al-fu'ad itu? Condongi hati atas kebersihan hati untuk menghadap Gusti. Al-fu'ad dibersihkan Allah nanti.
Sampai gak usah arep-arep kula niki wis sak wulan 2 wulan ora belum dol-dol makrifat ketemu Allah sih. Gak seperti teman-teman ketemu Kanjeng Nabi, ketemu malaikat ini, ketemu wis pengetahuan. Hati-hati. Bila mana dalam hatimu susah muncul karena itu berarti tanda Anda itu telah kena bisikannya nafsu. Urusan tekan dan ketemu pada Allah itu bukan urusan Anda. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah lain, la tatruk, ojo ninggalno sira adzikra ing zikir iki li adami hudurika ma'allahi bihi, walaupun zikirmu belum hudur ketemu Gusti Allah. Teruskan zikir itu, nanti Anda sendiri langsung dibimbing Allah hidup dalam dirimu untuk mencapai tujuan itu. As-Saffat ini jelas sudah tidak memandang syariat. Ayat ini mempelajarkan terhadap kita untuk tidak merasa ngaku. Ayat ini untuk mempelajarkan terhadap kita untuk melepaskan belenggunya nafsu, yaitu ngaku-ngaku. Paling lembut tiupan nafsu itu Anda merasa kalau Anda yang kholwat, Anda merasa kalau Anda yang dzikir. Kalau rasa yang seperti ini masih bersemayam, bertengger dalam hatimu, ndasmu nison dukur gondol itu ora iso dikatakan makrifat Allah. Maksud makrifat yang sempurna tadi, nisar dukur gak nisar tok, nek nisar kecilik dukur maksudku gondol, tetap jenengan iki tidak bisa dikatakan musyahadatul baqa dan seterusnya, nggak iso. Wis, kembali kepada makalah. Lah terus siapa kalau bukan kita yang melakukan? Ya urip di dalam dirimu itu wujudnya Allah, sebab gerak jasad itu aslinya gerak roh. Jadi roh itulah kalau sudah sampai pada akad itu wujud nyatane Allah batin. Bingung? Ngopi kopi sih. Kalau nggak bingung dan rasa iku sudah mantep di situ, artinya yang merasakan dan yang dirasakan itu adalah ahad, maka otomatis Allah akan memberikan kepahaman di zona Allah nyatanya dohir. Bundi Allah nyatane dohir, yondunya saisi nih. Dan wujudin dunia saisini satu pun tidak ada yang sama. Oleh sebab itu suhudul wahdah fil kasroh, masuklah kau di dalam kesuhutan ahad, di dalam banyak ini. Jadikanlah banyak menjadi ahad, otomatis dengan harus mikir-mikir angen-angen sifat wahdaniyah Allah di dalam sifat salbiyah. Makna sawiji, banyak tapi tunggal. Lah semua itu akan bisa terjadi hanya dengan satu syarat, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dengan berzikir itulah hatimu akan sedikit demi sedikit wujud sakliyane urip iku ra ono. Lepas wis. Sampai kapan? Tergantung sampai kapan Allah menjanjikan hal itu. Sebab Allah sudah janji, wa man kana yarjullah fa innallaha jalla. Jikalau dalam hatimu ada satu keinginan untuk bertemu Allah, aku Allah, maka aku Allah berjanji dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan tersebut. Dah, Al-Ankabut ayat 5. Sampeyan gak usah ragu.
jenengan gak usah mamang, walaupun sampean didera, tahu didera, ditabrak, masalah-masalah yang tidak ringan. Ketika sudah masuk ajaran ini, bojo njaluk pegat, ya nyun sewu wonten, karena garwa sampean menganggap Anda tersesat. Ujian ditambahi lagi anak, bisnis sampean hancur, jangan heran, itu sudah hukum sunatullah. Jikalau terjadi seperti itu, apakah mesti tambah hancur? Enggak, kadang itu malah tambah ukeh, tambah mewah. Dulu waktu jenengan belum paham tentang ikhlas, aman-aman saja di rumah tangga, orang tua ini kepingin untuk nikah maneh, misalnya boso masuk lah kok, ngerti lah kok, bahasa Indonesia lah kok dalam, ternyata tiba-tiba banyak penggemar wis pengen ning ati rabi maneh kowe seru Pak, gitu ya. Ujian tidak harus ujian itu jatuh ke bawah, ujian itu juga naik ke atas. Allah dawuh dalam satu ayat, jikalau kau ditimpa tentang masalah kebaikan atau keburukan, jelas itu datangnya dari Allah sebagai ujian. Jikalau kau ditimpa kebaikan atau keburukan miturut pandangan manusia, maka cara Allah salah satunya untuk menguji Anda seperti itu. Kita yang mengerjakan soal, Allah yang biji. Kalau Allah yang biji, Allah pasti menyesuaikan dengan garapan jenengan. Gak mungkin garapan Anda bagus, Allah biji 4 atau jelek, gak mungkin. Amaliyah Allah biji sesuai dengan keadaan hati panjenengan. Wis, kalau toh semuanya itu Allah yang berperan, yakfi, mongko cukup. Minal jazai, saking walesane laka maring sira alal amali, ing atase amal. Ndi balesane? Angkana yento ono sapa Allah iku lahu kedue amal iku qabilan kang den trima. Ndi balesane? Diterima. Allah menerima amal yang terjadi pada dirimu, itulah sudah cukup bagimu untuk ikhlas. Jadi Anda tidak mengharapkan ganjarane, surgane, jauh dari neraka, selamat, gak keplicuk, selamat, gak jatuh, jangan. Terus kita bicara mana amal yang diterima oleh Allah. Al-a'malu utawi siji amal, al-a'malu utawi piro-piro amal iku suwarun qaimatun, laksana patung yang diam. Amal apapun Pak, itu laksana patung yang gak bermanfaat, diam. Itulah amal yang tidak diterima Allah. Sholat tua sholat, zakat tua zakat, di mata Allah loh, tidak di mata manusia. Miturut kacamata hakikat, bukan syariat. Makanya dalam syariat muga-muga insya Allah diterima. Sing penting syarat sahnya, rukun sahnya ibadah itu tercukupi, insya Allah diterima. Nah, mengapa harus insya Allah? Berarti nggak ada hukum kepastian. Ojo muring-muring dhisik ya. Memang kacamata syariat dulu yo gitu sampean. Ngomong enggak tak jotos gitu. Memang gitu. Akhirnya saudara kita yang belum diangkat Allah di dalam golongan ahli syuhud, kasih
sayangi, jangan kau benci. Lah nuwe kang kula niki malah dilokno sesat ajarane. Kula dilokno wis tah dibenci. Loh, nyuwun sewu Pak. Boleh orang lain dikarenakan tidak seiman membenci, menghujat, monggo. Tapi nggak ingatkah Anda bahwasanya segala hal apapun yang muncul dan timbul, bagus dan jelek, itu datangnya dari Allah? Halo? Jikalau Anda sadar di situ ada gerakan Allah, walaupun mengatakan ajaranmu sesat, ada maksud apa Allah mengatakan hal itu? Akhirnya dengan begitulah Anda tidak akan benci, marah, dendam kepada orang tersebut. Ada apa maksudnya Allah? Ternyata Pak Yun Sewu, sepanjang hidup saya sampai hari ini, bergantian presiden, tidak pernah menteri-menteri itu dibintek, baik bintek tentang fisik, mental, dan hati, kecuali tahun ini. Menteri ini pinten jumlahnya? Wis pokoke ini sore 100, ndukuri 40. Yuk. Ternyata dibintek semua menteri tanpa kecuali. Bahkan presiden dhewe ya dibintek ning Magelang mriku. Lah, jenengan jari sapa? Lho, aku bar telepon Prabowo. Tapi salah nomor. Medsos kan banyak toh Pak ya. Tanya pada jamaah yang di Magelang kono juga gitu kok. Apa maksudnya bimtek itu? Pertama fisik. Inilah dawuh di dalam surat Al-Qasas ayat 77, wala tansa nasibaka minad dunya. Fisik itu jangan kau tinggalkan. Sebab nek fisiknya sehat, nah nyun sewu, kerja ya giat, nah giat. Nah, nek fisiknya itu diabetes, gak mari-mari. Ya boleh bendina digaekno kopi Pak, pahit. Gak ngono arek-arek iki lho gak iso tuku gula apa ya. Nemene ana jahene pisan. Samarku jahene ki mang dideki. Temet tidak ya mbak sikil ini ya. Waduh. Ana gula bathok, gula batu lah. Ya titik ae kakek-kakek. Ngene iki boleh dianggap gini diabetes terus. Pancene yo. Kula paham kok maksud sampeyan. Kula nggih matur suwun. Estu. Niku guyon nggih. Guyon kula, temen guyon. Fisik, mental lewat beberapa teori materi, seluruh menteri sekarang itu dibimtek, nggak boleh keluar. Sing jaga iku ning ngene gerbang Kopassus, Pak. Kopassus. Orang yang di dalam di luar nggak bisa masuk, di dalam juga nggak bisa keluar. Yes. Niki namanya steril. Aku paham maksudnya Kang Prabowo itu apa? Supaya untuk menghadapi apa namanya pekerjaan di depan itu biar kuat mentalnya, biar sehat jasmaninya. Saya yakin karena tidak ringan Pak, jadi menteri ini gak ringan. Kok umpama aku kenal ngono, aku njaluk jadi menteri kang ngurusi rondo-rondo. Oh nggak ada, aku ya gak nyambung, Bun. Ruhaniyahnya juga begitu Pak, digembleng. Yun sewu, aku tidak ngejok nombotan, cuman dengan telingaku sendiri mendengarkan bahwasannya Prabowo itu ternyata santri nih Gus Dur, ngaji tasawuf nih Gus, makanya wong sing ikhlas deh iku iso dilokno yo longgar atine. Mungsuhe kemarin iku ya diimini lah ya
Sekarang didadekno menteri. Niku kok gak ati longgar, Pak. Wis ambian musuh tak dupak. Lah ngoten to? Aku gak ngejokno, ternyata mboso tak sliki diki Prabowo itu ngaji tauhid dateng Gus Dur. Wis ah. Wis cetok. Takono gak percaya. Lho nggih. Atau takok orang yang dekat beliaunya sampai bisa ada akses. Engko nek gak cocok ombak ambek aku, antemen asbagamu. Lho nggih. Nggih. Sebab siapapun kita tak akan pernah ati iku longgar. Jeru segarane jikalau tidak ngangsu ilmu kawer. Ngangsu pun tanpa kita amalkan percuma. Ngaji diadakan ben Sabtu, dari jauh datang ngaji tok paham tapi gak gelem nglakoni percuma. Jadi ini lagu ini, percuma air kau siramkan, percuma pupuk kau taburkan. Terus ya apa mek widik terus no deung sampean sing biduan ya. Di situ artinya apa, Pak? Al ilmu bila amalin kasajarin bila thamarin. Segudang apapun ilmu tauhidmu, segudang apapun wawasan ilmu makrifatmu, tapi jikalau tidak kau lanjutkan dengan khalwat dzikir amaliyah, tidak berbuah apa-apa. Laksana seperti Anda mengukir di atas air, gambar wedhus nok banyu wek wek ya ilang maneh. Ngoten lho nggih. Dari sisi mana kita bisa tahu bahwasanya yang melakukan semua itu Allah? Yang kedua, dari sisi mana kita mengetahui bahwasanya hidup itu wujud batin Allah? Tolong para mursyid di thariqah dan para pengikut di thariqah manapun, Anda sudah terlalu lama dinini bubukkan dengan penghambaan hatimu sesama makhluk. Saya katakan, sampai kapanpun Anda tidak akan sulukmu bisa wusul jikalau Anda tidak membuka makalah ini dan tahu mana sebab-sebab apa kalau Allah itu yang melakukan. Anda akan menemui satu keterangan bahwasannya di dalam hati Anda itu ada ihsan, ada iman yang benar yang disebut ihsan. Itulah su'aul basyirah, rasa yang murni bahwasanya apa yang muncul dan timbul dalam segala hal makhluk apapun itu di situ ada Allah yang menggerakkan. Kalau Anda belum masuk di dalam bab masalah ini, Anda tidak akan pernah bisa usul. Tolong didengarkan, wahai mursyid, jangan Anda menebar terhadap murid untuk berobitoh terhadap Anda. Sungguh ini aku juga korban. Sekali lagi, arahkanlah murid-murid kita, Anda, jamaah Anda untuk berobitoh, berwasilah langsung datang Gusti Allah, yang Allah ada pada diri murid itu semuanya. Inilah yang dimaksud dalam surat Al-An'am 79 ya, 77, 78, 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini Pak, menghadapkan, menghadirkan wajah ruh Anda kepada wajah Allah dalam diri Anda, yaitu hidup. Tentunya inilah yang kumaksud zikir sirul asrar. Itulah wukuf kolbi. Dalam thariqah ada istilah wukuf kolbi, tapi tidak dijabarkan apa maksudnya wukuf kolbi dan bagaimana cara untuk mengamalkannya. Ini nggak dijelaskan. Pokoknya kamu harus gini, urusan apapun nanti paham sendiri. Jamaah tanya pengetahuan pengalaman di dalam suluknya, nggak boleh tanya, sehingga terbelenggu dengan ketidakfahaman di situ. Akhirnya jawabannya cukup nanti Gusti Allah aweh paham sendiri.
Jangan gitu bos. Mana namanya taklim muta'alim? Jangan hanya jamaah Anda kau suruh untuk kholwat atau khususiyah aja, sementara tidak kau jelaskan tentang bagian-bagian zikir itu untuk melaksanakan yang bagaimana yang benar. Jangan, harus kau jelaskan. Zaman sekarang dulur wis tidak ditutup-tutupi, gak usah sampai tutup-tutupi. Kalau toh panjenengan pun ngertos, kasihan mereka berpuluh tahun si uber-uber ganjaran ngene wak lurah lho nggih elek-elek ngene lurah rek tapi lurah abioso ya sudah, wong Allah meletakkan di jalur ini gimana lagi. Kemarin memang ada salah satu kandidat ngelamar kula untuk jadi wakil bupati, tapi aku nggak mau karena MUU ku gak gelem. Mek lurut dah MUU ku langsung niku sing moro ning kantor iku langsung kasatnya bae ngomong, Gus mau dijin terus pundi jenengan kira-kira kersa untuk damel gandengan iki, wis kata omong ya iki ngunai. Jikalau permintaan MUU politik saya diterima, monggo aku mek lurut tok urusan proyek, urusan dia mau aku. Bukannya aku gak gelem bangun pondok, enggak mau, tapi udah mek dua tok ae. Apa? Ngajiku siji ojo diriwu. Wae ngaji yo ngaji, bengi budal ngaji, ada tugas ojo dikongkon, tak ngaji. Iki gak berat, tapi situ sing berat, akhirnya di cancel mboten saged. Apa? Seluruh pejabat struktural mulai camat ya, kepala sekolah, wis jabatan-jabatan di dalam kabupaten aku sing ngatur. Se rungokno kupingmu se. Kuno kata duite toh. Lho iya akeh duite. Bukannya aku cari uang. Enggak. Kurikulum saya adalah membebaskan seluruh pejabat dari kursi itu, saya kasihkan dengan cuma. Alasannya apa? Pejabat itu tidak akan berani dengan mudah bermain anggaran apabila ketika mendapatkan jabatan iku gak jual akses, gak urun loh mikir apa? Nggak ada yang dipikir. Akhirnya dia olehnya melayani sesuai dengan porsinya maksimal, karena nggak beban balik duit. Aja dipelintir lo ya, aja dipelintir. Berarti artinya selama ini kok nangono, aku gak ngomong gitu kok. Lo tuh. Yang kedua, mereka itu harus disesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Lah jurusan agama, pinter agama di dalam pembangunan. Yo kowah koyok gedek ketuluk. Harus sesuai dengan jurusannya, keahliannya masing-masing, dan itu pun harus melalui uji materi. Apa bahasa Inggris ini? Sing propotes ini lho apa? Yes, tes ngono lho. Harus melalui itu, gak angger semuanya. Yang ketiga, akan kewajibkan setiap minggu ngaji tauhid. Le enteng. Akhirnya mudah hati gak silau dengan perkara urusan tuh. Tapi nyatanya jawabannya jangan. Enak hati kepala desa ya. Gitu. Lah apa deh pola-pola. Ngapunten. Wis mugi-mugi tadi tambah apik, walaupun gak diterima, engkau ke depan itu bisa tambah apik lho ngoten lho. Bae mikir. Jenenge wong hidayah itu Pak macam-macam. Kadang-kadang hidayah turu terus ning kono diterjadikan kiamat. Wedi. Loh, iso uga hidayah lewat gitu akhirnya sadar. Mikir dunia ya mikir, tapi bila mana bukan haknya gak berani ngambil, bisa jadi lewat itu. Bisa jadi. Atau sakit gak waras-waras ya toh tonggone
kaget oleh hadiah motor mati. Wis saged hidayah itu lewat berbagai macam cara, gak harus lewat dikandani bantawi no tahu siang ini, enggak. Itu cara Allah sendiri. Bapak Ibu, itulah bahasa saya, mending aku ono nisor tapi bermanfaat bagi umat daripada ono ndukur aku dolim pada umat. Lebih baik Anda lapar, perut kosong, tidak ada yang dimakan, daripada perutmu kenyang yang masuk adalah makan dan minuman haram. Gak lali yo sing warek yang kenyang yang lapar, sing sugih lan melarat bakali bongko. Nggih mboten? Malah sing matine wangel disebut nazak, sing duwe bojo ayu-ayu lho. Sing sugih-sugih, ya apa bojoku, ya apa dunyoku, ya apa jabatanku. Malah jenengan Anda yang miskin-miskin iku mati gampang maklus ngoten. Enggak ada yang gandoli lho ngoten. Artinya apa, Pak? Orang mati itu ada dua macam. Ada yang matinya itu dengan mudah kembali kepada Allah karena sudah tidak beban, walaupun secara fisik itu dia istrinya 100 Nabi Sulaiman gitu. Terus dunyone iku mewah, pangkate dawur, nggak menjadikan gandolan karena mereka sudah mengatakan hati imannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi iku tetap kedue Allah. Berarti siapa yang ngaku-ngaku ya nafsu iku mau. Satu. Alasan apa Anda kok bisa ikhlas? Karena Anda tidak merasa melakukan. Alasan yang bagaimana Anda dikatakan bertemu Allah, wujud nyatane batine Allah? Karena seluruh selain hidup dalam pandangan hatimu itu sudah hancur, sudah fana. Akhirnya di situ Pak, satu jangka nyata wujud dohirnya Allah. Berarti nek disimpulno sing durung nyandak ampun dipaksa wujudi roh ya dohiriyah iki, wujudi Allah yang dunya saisine iki cara dohir. Wis aja di framing gitu, aja di pelintir. Saya katakan nek gak paham ojo dipaksa, wis sibuk noe dikirmu ae, nanti akan paham dengan sendirinya di situ. Sebab mohon maaf sekali lagi, sak dunyo iki, sak dunyo satu-satunya negara yang membahas dengan belak-belakan adalah Indonesia. Gak ada negara yang lain yang diperbolehkan untuk membahas dino tauhid secara terang-terangan. Gak usah jauh-jauh Malaysia. Saya nggak hadir di sana gara-gara memang tidak boleh diekspos. Ya sudah, aku nggak berangkat ke sana. Padahal 3 bulan sebelumnya sudah fix tanggalnya, fix. Enak aku jadi isok badminton, isok nutuk ya ngaten, isok jidor nih kalau Pak nutuk jidor. Lah mengapa, pertanyaanku, kok Indonesia ada apa? Mengapa yang lainnya belum seflugar atau medsos terbuka seperti Indonesia? Ya sudah, itu urusannya Allah sendiri. Nanti Anda akan tahu mengapa kok Indonesia. Begitulah, apalagi ini Arab, dibeleh sampean langsung. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulan, amaliyah apapun, sebanyak apapun silakan ditutur makalah ini, tapi lepasan rasa pengakuanmu yang melakukan. Kalau Anda sudah tidak mengakui kalau Anda makhluk yang melakukan, maka Allah tuntun hatimu untuk mengisbatkan, menetapkan hidup wujudnya Allah itu yang melakukan. Udah, kalau sudah ada di sini semanutoy koyo apa, apapun ini perbuatan lo ya, tanpa kecuali. Sebab Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah lain juga ngomong,
Jikalau kau tidak seperti itu, maka amalmu seperti patung yang berdiri, tidak akan pernah bermanfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Lah biar bermanfaat bagaimana? Wa arwahuha, utawi roy, kasihlah roh terhadap amal. Apa amal rohnya itu? Yaiku wujudu siril ikhlas, wujude rahasiane piro-piro ikhlas fiha ing dalam amal. Pundi rahasianya ikhlas? Melepaskan keakuan diri, rasa ini sebagai makhluk yang melakukan, setelah itu menetapkan keakuan Allah hidup itu. Pun niki maksudnya supaya amalmu itu betul-betul bersumber dari hati minal muttaqin, sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya amaliyah yang diterima oleh Allah adalah amaliyah yang bersumber dari hati yang bertakwa, takwa dari ilmu, amal, istiqomah. Oke, Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.